Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pada pelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin salah satu murid untuk memimpin berdoa. Ya Bu, memimpin berdoa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kemudian Ibu akan mengabsen hari ini. Apakah ada yang tidak masuk? Sepertinya masuk semua Bu, karena bangkunya tidak ada yang kosong, komplit. Baik anak-anak, pembelajaran kita lebih semangat. Ibu akan ajarkan kalian tepuk semangat. Nanti berikan ya. Tepuk semangat. Coba ulangi sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Ibu akan menjelaskan materi tentang koperasi. Kalian sudah ada yang tahu koperasi itu apa? Baik, Ibu akan jelaskan. Pengertian koperasi dibagi menjadi dua kata, yaitu ko dan koperasi. Ko artinya bersama, kemudian operation artinya bekerja. Jadi, koperasi adalah kelompok atau perkumpulan yang bersatu dalam cita-cita atas dasar kekeluargaan, gotong royong untuk mewujudkan kemakmuran bersama. Kemudian ada lambang koperasi. Seperti ini ya anak-anak. Yang pertama ada bintang dan perisai. Gambarnya seperti ini. Kemudian diartikan, artinya itu melambangkan Pancasila. Kemudian yang kedua ada gigi dan roda. Ini melambangkan usaha karya yang terus-menerus. Yang ketiga ada padi dan kapas. Padi dan kapas. Ini gambarnya seperti ini. Yang artinya melambangkan kemakmuran yang diusahakan dan yang harus dicapai oleh koperasi. Kemudian yang keempat ada timbangan. Ini gambarnya di sini. Timbangan sendiri melambangkan keadilan sosial. Kemudian ada merah putih. Merah putih ini gambarnya. Melambangkan sifat nasional koperasi. Kemudian ada pohon beringin. Pohon beringin sendiri melambangkan sifat kemasyarakatan berkepribadian Indonesia yang kokoh dan berakar. Ada rantai. Rantai melambangkan persahabatan yang kokoh. Kemudian ada yang terakhir tulisan koperasi. Koperasi Indonesia. Koperasi Indonesia sendiri melambangkan kepribadian koperasi rakyat Indonesia. Ada yang ditanyakan anak-anak? Hal tersebut menetapkan 12 Juli sebagai Hari Koperasi. Kemudian ada Bapak Dr. Andes Moheta menetapkan sebagai Bapak Koperasi. Kemudian ada manfaat koperasi. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan. Yang kedua, menyediakan kebutuhan para anggota ataupun masyarakat. Yang ketiga, mempermudah anggota
koperasi. Yang kelima, menghindarkan dari praktik rentenir. Kemudian ada tujuan koperasi. Tujuan koperasi yang pertama adalah memajukan kesejahteraan anggotanya. Kemudian yang kedua, memajukan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Yang keempat, turut membangun tatanan perekonomian nasional. Ada jenis-jenis koperasi. Jenis-jenis koperasi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada menurut bidang usahanya, yang kedua ada menurut bidang keanggotaannya. Menurut bidang usahanya terdiri dari yang pertama koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi yaitu menyediakan semua kebutuhan para anggota dalam bentuk barang antara lain berupa bahan makanan, pakaian, alat tulis, atau peralatan rumah tangga. Kemudian yang kedua ada koperasi produksi, yaitu melakukan usaha produksi atau menghasilkan barang, misalnya berupa hasil kerajinan, pakaian jadi, dan bahan makanan. Yang ketiga ada koperasi serba usaha, seperti menjual kebutuhan pokok dan barang-barang hasil produksi anggota. Kemudian ada koperasi simpan pinjam atau yang disebut KSP. Koperasi ini melayani para anggotanya untuk menabung dengan mendapatkan imbalan jasa. Bagi anggota yang memerlukan dana, dapat meminjam dengan memberikan jasa kepada koperasi. Kemudian yang kedua ada menurut keanggotaannya. Menurut keanggotaannya terdiri dari koperasi pertanian, yaitu koperasi yang beranggotakan buruh tani dan orang-orang yang terlibat dalam usaha pertanian. Misalnya ada penyuluhan pertanian, pengadaan bibit unggul, penyediaan pupuk dan obat-obatan. Kemudian ada koperasi pensiunan, yaitu koperasi pensiun yang beranggotakan para pensiunan pegawai negeri. Koperasi ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan para pensiun dan menyediakan kebutuhan para pensiun. Kemudian ada koperasi sekolah, yaitu beranggotakan warga sekolah, yaitu ada guru, karyawan, dan siswa. Kemudian di situ juga ada koperasinya alat tulis menulis, buku, serta makanan seperti kantin. Yang keempat ada koperasi unit desa atau disebut KUD, yaitu beranggotakan masyarakat pedesaan. Koperasi ini melakukan kegiatan usaha bidang ekonomi, terutama berkaitan dengan pertanian atau perikanan di nelayan. Kemudian ada yang terakhir koperasi pegawai negeri atau yang disebut KPN. Koperasi ini beranggotakan para anggota pegawai negeri atau pegawai pusat maupun daerah. Koperasi pegawai negeri didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negerinya. Kemudian apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Belum? Oke. Di sini ibu akan membagi sebuah kelompok. Nanti setiap kelompok dapat mengisi, ini ya, melengkapi ini. Di sini ada jenis-jenis koperasi. Kemudian ini ada gambar. Nah, nanti
keanggotaannya itu ada misalkan koperasi pegawai negeri. Nah, kalian nanti memilih gambar yang cocok. Kemudian kalian memilih gambar yang cocok, mana yang cocok untuk koperasi pegawai negeri. Baik, Bu. Bu, ini sudah jadi. Kemudian kita cocokkan bersama-sama ya anak-anak. Kemudian pertama dari jenis-jenis koperasi menurut keanggotaannya. Itu ada koperasi pegawai negeri. Apakah seperti ini? Ya, betul, seperti ini. Kemudian ada koperasi sekolah, benarnya ya seperti ini, menyediakan ada kantin di sekolah. Kemudian koperasi pensiun, ya betul, seperti ini. Karena koperasi pensiun itu terdiri dari pensiunan pegawai negeri. Kami sudah mengerti dan paham jenis-jenis koperasi sendiri. Sedikit refleksi dulu ya anak-anak. Ada tadi, apakah masih ingat koperasi itu apa? Koperasi itu kelompok atau perkumpulan yang bersatu dalam cita-cita atas dasar kekeluargaan dan gotong royong untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat. Betul. Kemudian jenis-jenis koperasi itu ada berapa ya? Itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada menurut bidang usahanya dan yang kedua ada menurut keanggotaannya. Ya, betul sekali.